Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Oke, anak-anak itu sebelum kita mulai pelajaran, apakah ada yang tidak ada hari ini? Ada. Ya, aja. Saya. Marina. Oke, namanya apa? Saya Santi. Kemudian Adela Ibu. Oke. Doni Izin. Sama M. Abdul Salim Alfa. Ada terakhir. Ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang industri keuangan non-bank, Ibu akan menanyakan ulang kembali ya materi yang sebelumnya telah kita pelajari, yaitu tentang bank. Ya, nah, ada yang tahu nih, kira-kira apa sih fungsi bank? Tempat penyimpanan uang. Iya, paling tempat penyimpanan uang. Nah, apa kira-kira bank yang kalian kenali Karimun ini? Coba satu-satu. BNI, BRA. Iya. Nah, kira-kira ada nggak yang berminat ingin menjadi pegawai bank di sini? Ada? Ada yang mau jadi direktur bank? Pasti ada. Jadi ingat ya, mimpi itu pasti jadi kenyataan selagi kita mau berusaha dan berdoa. Yakinlah itu akan bisa. Oke, kita masuk pada materi industri keuangan non-bank ya. Sebelumnya kita literasi dulu ya. Ibu akan kirimkan materinya di grup WA kita. Nah, silakan ambil handphonenya. Nah, ada 3 materi tentang industri non-bank. Mulai dari apa sih itu industri keuangan non-bank. Kemudian apa lagi? Apa sih itu jenis-jenisnya? Kemudian prinsip serta kelebihan dan pasti ada kekurangan dari keuangan non-bank itu. Jadi tolong dibaca dulu, dipahami dulu literasinya di handphone kalian masing-masing. Oke. Lihat bagian 90. Di sana juga bisa kalian baca. Oke, sekarang Ibu mau minta kalian menanggapi apa yang sudah kalian baca tadi lebih kurang 5 menit. Apa itu industri keuangan non-bank atau apa yang terlintas di pikiranmu setelah membaca tentang industri keuangan non-bank ini? Pak Hari barangkali? Ya. Menurut saya setelah membaca, saya mendapatkan bagaimana proses pembentukan industri non-bank ini dari tujuan, fungsi, juga jenisnya, kelebihan dan kekurangannya juga saya dapat mengerti. Oke, tepuk tangan. Nah, itu kenapa perlunya literasi dalam pembelajaran tadi supaya kalian langsung terlintas. Oh, kira-kira ini ya yang dinamakan industri keuangan non-bank. Nah, apa yang kita baca itu sudah harus bisa kita rekam ya, walaupun hanya sedikit materi yang kita serap, tapi paling tidak ada yang bisa kita pahami dari pembelajaran hari ini. Nah, kemudian ini ada video pembelajaran terkait dengan industri keuangan non-bank. Kamu tahu tidak? Selain perbankan yang bertebaran di mana-mana, ada juga industri keuangan non-bank yang sangat banyak di Indonesia.
Oke deh, sampai di sini dulu ya video bahan ajar mata pelajaran ekonomi. Sampai jumpa. Oke, itu tadi penjelasan secara singkat dari video pembelajaran. Jadi, industri keuangan non-bank itu merupakan lembaga keuangan non-bank bekerja di bidang keuangan. Tujuan utamanya sih membantu masyarakat menengah ke bawah dalam transaksi. Jadi kalau kita di bank bertransaksi kita harus membuka tabungan. Nah, kalau di keuangan non-bank ini, contohnya kita butuh uang, yang kita hanya punya emas, cincin, ya. Biasanya emak-emak super ini, emak-emak hebat, ingin anaknya kuliah, butuh dana cepat. Nah, mereka merelakan cincinnya digadaikan ke pegadaian, ya. Hanya syarat dengan KTP, mereka mendapatkan sejumlah uang. Nah, prosesnya sangat cepat, ya. Itu contoh kalau yang ada di pegadaian. Bagaimana dengan asuransi? Biasanya asuransi itu dibutuhkan untuk orang-orang yang merasa mereka butuh rasa nyaman saat mereka berada di Indonesia, contohnya ya. Misalnya ada asuransi jiwa, asuransi kecelakaan. Nah, kemudian ada lagi asuransi ketenagakerjaan, ya. Kenapa mereka butuhkan itu? Dengan rasa nyaman, membawa rasa nyaman pada mereka. Saat mereka, contoh ya, kita tidak mendoakan. Contohnya, kita mendapat kecelakaan di jalan atau di mana, atau kita sedang sakit, ya. Kita mungkin butuh biaya operasi. Nah, kita tidak punya uang. Nah, dari mana uang tersebut? Karena kita masuk pada satu perusahaan asuransi yang menjamin kesehatan kita bisa klaim. Jadi pada intinya sangat membantu pada masyarakat. Contoh satu lagi ada perusahaan leasing tadi ya disebutkan. Kalau kita biasanya lebih mudah mengatakannya perusahaan untuk kredit. Mau beli motor, tak ada uang tunainya. Dari mana? Nah, ada perusahaan leasing yang membantu kita. Mereka akan membeli secara tunai dari perusahaannya, ya, perusahaan pembuatan motor ataupun mobil. Nah, kita yang membeli mereka secara kredit. Dan ada lagi dana pensiun. Pensiun itu biasanya untuk jaminan hari tua kita. Nah, biasanya kalau pegawai negeri itu sudah langsung dipotong tuh dari gaji pegawai negeri itu sendiri, sehingga saat mereka sudah pensiun, mereka masih tetap diberikan dana pensiun itu per bulan. Silakan membuat kelompok sesuai dengan keinginanmu. Ibu kasih clue ini ya, 4 saja yang kita ambil dulu dalam pembahasan hari ini, yaitu ada pegadaian, asuransi, dana pensiun, dan perusahaan leasing ataupun kredit. Oke, silakan bergerak membentuk kelompok. Bisa di mejanya agar suaranya tidak terlalu ribut ya, Nak. Tempat kerja yang sudah Ibu berikan dipegang dulu, nanti Ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakan lembar kerjanya. Sebelum mengerjakannya, Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kerja dalam pembuatan pengisian lembar kerja ini ya. Nah, di sini kan ada pembagian kelompok ABCD ya. Nah, catatannya di sini adalah kalian mencari pembagian kelompok tadi sesuai dengan pilihanmu. Tadi kan Ibu bilang kan asuransi. Oke, nanti lingkar itu yang C-nya. Apa? AB ya, asuransi. Yang pegadaian. Oke, nanti dilingkar yang A-nya. Untuk kalian, perhatikan petunjuknya. Kerjakan tugasnya secara berkelompok. Jadi tidak ada yang satu menu, ya. Nah, semuanya harus bekerja sama, ya. Kemudian, kamu analisis kira-kira mana sih industri silakan dibuat. Nanti kirimkan ke WA grup, silakan ditulis. Siapa yang oke? Kasih lebih kurang 20 menit untuk dibahasnya bersama kelompok. Kerjakan sekarang. Silakan.
ini terlambai-lambai tangan ini. Silakan maju untuk kelompok asuransi. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok asuransi. Bunga mawar berwarna merah. Burung duri di atas galah. Pagi bersinar cerah. Awali hari dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, nah teman-teman, di sini kami akan membahas masalah asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi atau perusahaan asuransi sebagai imbalan. Asuransi atau produk asuransi syariah, D. Konsultasi dan kewaristaraan asuransi, asuransi syariah, asuransi atau asuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Atau polis, bertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal kami meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, bertanggung jawab atau pihak lain yang berhak pada produk tertentu yang diatur dengan dalam perjanjian. Nah teman-teman, itulah materi asuransi yang kami sampaikan. Di sini kami membuka sesi pertanyaan untuk setiap kelompok. Oke, tadi dari kelompok asuransi. Jika ada yang mau ditanya atau ada yang mau bertanya, silakan. Kita buka satu pertanyaan saja dulu ya, karena yang lain masih menunggu untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Jayani dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, apa yang harus diperhatikan dalam memilih asuransi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar. Apa yang harus diperhatikan dalam memilih asuransi? Ini polis asuransi sesuai dengan ada lebih dari satu macam jenis produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan, reputasi pembicaraan, layanan cuek yang cepat dan tepat, manfaat yang Apakah selanjutnya kami akan membacakan saran dan kritik atau pendapat kami tentang asuransi. Saran kami, perusahaan asuransi bisa menyebarkan polisnya dengan cara yang tidak terlalu agresif karena praktik promosi polis yang dilakukan secara sindiran terlalu agresif dan sebagai calon nasabah kita bisa merasa tidak nyaman. Titik, seharusnya perusahaan asuransi bisa lebih transparan mengenai premier dan juga segala bentuk kejadian yang menjadi tanggung jawab dari polis tersebut karena seringkali kata-kata yang digunakan terkesan ambigu dan bisa membuat adanya kesalahan dalam tasbir informasi yang dilakukan oleh nasabah. Pendapat kami tentang asuransi yaitu asuransi bisa menawarkan produk yang bermanfaat melihat jalannya kegiatan perusahaan asuransi di zaman sekarang sudah cukup baik. Nah teman-teman, itulah materi yang kami sampaikan tentang asuransi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 kelas 10-4 cerdas, inovatif, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan memberikan hasil presentasi kelompok saya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu karena telah memberikan kesempatan saya untuk maju ke depan untuk memberikan hasil presentasi saya. Terima kasih ya, Bro.
Apa itu pegadaian? Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Biasanya barang tersebut berupa perhiasan emas atau barang-barang rumah tangga, barang elektronik, sertifikat rumah atau tanah dan lainnya. Tujuan pegadaian memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk mengembangkan usaha maupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit pembiayaan berbasis gadai dan usia. Kami akan membukakan sesi pertanyaan sebelum penutup. Sebelum pertanyaan, pastikan pertanyaanmu masuk akal. Nah, itu dia. Silakan, Om. Semangat. Oke, silakan bertanya tentang Apakah lelang jaminan? Apakah lelang jaminan? Pinjaman yang tidak bisa dilunasi. Yang tidak bisa dilunasi. Digunakan secara syar'i. Saya akan saya akan menjawab pertanyaan Mawar. Apakah lelang jaminan tidak bisa dilunasi secara syar'i? Dibenarkan secara syar'i? Tetap tidak dapat lunasi hutangnya, maka maktun barang yang digadaikan dijual paksa dieksekusi melalui lelang syariah. Apakah sudah puas? Atau masih belum puas? Terima kasih ya. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kritik dan saran. Saran saya biasanya kan sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang memiliki nilai. Saran saya untuk tersedianya dana dengan kondisi relatif lebih sederhana dan cepat dibandingkan yang lebih memungkinkan. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi kali ini karena kita masih ada pertemuan selanjutnya. Untuk sesi kali ini kita ambil dua dulu, ya. Materi tentang apa tadi? Industri keuangan bank yang kita bahas tadi bersama-sama diskusinya, yaitu asuransi dan pegadaian. Semuanya itu ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi tadi dari pertanyaan tadi bisa kita rangkumkan bahwa pilihan manakah yang akan kita pilih, asuransi, pegadaian ataupun industri keuangan non bank lainnya, itu tergantung masyarakat itu sendiri. Tergantung, terlepas dari apa yang menjadi kebutuhannya, ya. Sebisanya apa yang menjadi kebutuhannya, disitulah dia mencari solusi dengan menggunakan jasa industri keuangan non bank. Oke, kita akan mengadakan asesmen formatif hanya 10 soal dengan menggunakan quizzes. Ibu akan share di grup WA ya. Ketua kelompok saya mengantarkan ke depan ya. Ketika sudah mengisi kritik dan saran yang ada di Oke, dari ini link untuk asesmennya di quizzes ya. Silakan.
Mulai Sarah maju. Namanya masih
Sini kau belum jawab lagi. Jadi di sini ya peringkatnya. Ada waktu 5 menit tadi. Ayo. Ya, bersih-bersih. Tiga dua. Nah, hasil ini nanti bisa kita lihat sama-sama. Kita lihat dulu siapa yang paling teratas. Ya, ini dia peringkatnya. Ibu Tiara di soal. Siapa tuh? Oke, tepuk tangan untuk Tiara. Dapat menjawab 8 poin ya. Ini di sini nampak nih. Oh, soal yang nomor 4 yang Kak. Ya, salah jawab. Budi terlupa sejenak gitu. Sarah kedua poinnya 70, Ain 70, Indah 70. 10 ke bawah ya. Ibu jangan ada malu. Gak apa-apa, kenapa malu? Nama kita belajar kan? 20 Bu. Waduh, udah pada sampai Oke, nilai ini nanti kan ada nilai diskusi juga ya. Ini dari nilai diskusi dan nilai tes hasilnya ini akan kita lakukan. Jadi nilai ya. Oke. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan mengenai materi hari ini? Cukup? Ya. Sebelum Ibu tutup, ada pesan dari Ibu sedikit untuk dan semangat kalian. Berpikir yang baik dengan hati yang baik akan menghasilkan hasil yang baik.